وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله آمين. لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. Ahlan wa sahlan dengan semua para murabbi murabbiyat. Insyaallah betapapun kita online secara tetap muka, tapi insyaallah offline secara hati insyaallah ya. Maka Amin. insyaallah offline hati inilah yang menjadikan Allah suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam antara terheran-heran dan seperti nggak percaya. Kayak para sahabat, kalian sebenarnya ngapain sih? Ya, ma ajlasakum kata Rasulullah. Ya, ma ajlasana illa linahmadallah, agar kami memuji Allah, agar kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah atas semua nikmat-nikmat hidayah ini. Maka Rasulullah balik bertanya, ya, Allah ajlasakum hadza, benar nih cuma untuk tujuan ini, ya. Benar ya Rasulullah, ma ajlasana illa dzalik. Ya. Para sahabat agak bingung, kenapa sih Rasulullah seperti nggak percaya sama penjelasan kita. Wallahi lam astahlifkum tuhmatan lakum. Demi Allah sebenarnya saya tidak ingin membuat kalian harus bersumpah, ya, untuk menjelaskan tujuan kalian berkumpul, ya. Tapi barusan ja'ani Jibril. Jibril telah datang kepadaku, ya, untuk menyampaikan bahwa innallaha yubahi bikumul malaikah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bangga terhadap kalian, ya. Jadi berkumpul untuk majelis ilmu, majelis iman, majelis tarbiyah, majelis dakwah, majelis jihad seperti ini, ya kalau dipikir apa susahnya, ya. Ya. Tapi kalau tidak ada hidayah, kurang menarik untuk diikuti, ya. Ya tentu tidak bermaksud yang nggak hadir terus nggak sesuai dengan hadis ini, ya. Kita bersunudzon mungkin eh, ada halangan-halangan yang lain, ya. Saya perlu menjelaskan ini cuma, ya, sama seperti yang diungkapkan oleh para sahabat, ya, agar kita ingat kepada Allah, memuji Allah, ya, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentu manusia yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti manusia yang dicintai, yang dirahmati, yang dicintai juga oleh malaikatnya, ya. Oleh karena itu seharusnya hadis sahih seperti ini membuat orang beriman selalu bersemangat untuk menghadiri, ya, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, maksudnya majelis yang membawa manusia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Terkadang pembahasan masalah murabbi ini sering terhalang oleh
oleh apa apa keterbatasan ilmu, apa keterbatasan kesempatan dan lain sebagainya, ya. Wah, saya kan belum menguasai, ya, saya grogi, saya nervous, saya ini, saya itu dan seterusnya, ya. Maka insya Allah ketika permasalahan atau menjadi murabbi ini dibahas dengan perspektif Al-Quran, ya, maka diri orang beriman itu insya Allah tertarik dengan proses tarbiyah atau menarik menjadi murabbi, ya, dengan pendekatan-pendekatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah pahalanya, apakah keridhaannya, apakah rahmatnya, ya, sehingga manusia mengatasi baik terkait dengan kelemahan-kelemahan dirinya, ya. Ya, menjadi murabbi kalau diikuti kelemahan manusia di usia berapa aja ada kelemahan, ya. Ya, yang usianya mungkin 50, 60 masih jadi murabbi, ya, keluhannya ataupun tantangannya apakah masalah fisik, apa saya masalah waktu, membagi sekian banyak agenda antara agenda keluarganya, agenda umat secara umum, dan agenda tarbiyah itu sendiri. Ya. Mungkin yang menjadi murabbi di usia-usia 25, 30, kalau mengikuti keterbatasan, ya pasti ada keterbatasannya, ya. Keluhan ini, keluhan itu, ya. Umur 60, 10 jadi murabbi, mungkin agak sedikit kendala kemampuan, ya. Kendala bekalan, ya. Tapi bukan berarti nggak ada kendala, ya. Ala kulli hal, tidak ada kegiatan amal soleh, kegiatan dakwah dan lain sebagainya kecuali Allah memang letakkan satu satu ujian, ya, ya. Istilah ayatnya itu wala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Setiap agenda-agenda kebaikan itu selalu ada saja, ya, halangan-halangan, atau istilah surat Al-Maidah itu wala yakhafuna laumata laim, ya, kecaman, ya, penilaian-penilaian yang miring, ya. Tapi ketika orang itu terus shadiqin, bersungguh-sungguh dengan niat baiknya, insya Allah Allah akan membackupnya dengan berbagai macam backup sehingga pada akhirnya manusia akan berjalan dengan baik, ya. Apa yang terjadi di Gaza misalnya jangan dikira, ya, yang menurut kita itu masya Allah, ya, keikhlasannya, tadhiyahnya, kesabarannya, ini macam-macam lah, ya, yang membuat hati ini terenyuh, hati ini atau mata ini berlinangan dengan satu ghibthah, ya, pendambaan, ya, yang luar biasa, ya, sambil membayangkan bagaimana nasib kita, ya, yang jauh dari Filistin ini, ya, ya, di sisi Allah nanti, ya, walaupun kita terus berusaha, ya, berempati dengan doanya, dengan infaknya, dengan turun ke jalannya, wah, segala kita lakukan bahwa kita istilahnya nahnu ma'ahum, ya, kita bersama mereka, ya, baik secara pergerakan, nahnu ma'ahum da'watan wa jihadan wa malan, ya, selalu begitu, ya. Tapi tetap aja namanya al khauf war raja itu akan ada aja, ya. Asyahid, ya,
Yang ingin dijadikan satu ibrah adalah ketika kita tahu bahwa amal kita ini sangat diridhoi oleh Allah, pasti ada aja kendala dari dalam diri, kendala dari luar, dan seterusnya. Ya. Maka jazakumullah ya pada apa kita sebut ini Ustadz Aca ya dan staf-stafnya yang telah merilis atau menghadirkan acara ini ya. Kita mencoba dengan satu pendekatan Al-Quran ya. Sehingga kalau kita lihat orang-orang yang disibrah oleh Al-Quran itu ya pada umumnya adalah orang-orang yang sudah tidak lagi diikat oleh keterbatasan-keterbatasan yang ada ya. Apapun yang terjadi kita kerjakan nah gitu ya ya. Baca surat Ali Imran misalnya walaqad nasarakumullahu bibadarin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ya, ya, bukan apple to apple istilahnya membandingkan antara sebuah kegiatan tarbiyah pada umat dengan perang Badar. Ya, walaupun keduanya ini bisa jadi kalau mengikuti keterbatasan, ya alangkah banyaknya kendala-kendala itu. Ya. Mau jihad nggak ada senjata, mau jihad nggak ada dana, mau jihad ya SDM terbatas, orang-orang kafir 1.000 orang, kaum muslimin cuma 315 dan seterusnya. Ya. Tapi kesungguhan itulah ya, kesungguhan niat yang ikhlas ya membuat orang beriman itu udah merem dengan segala keterbatasan yang ada ya. Nah, keterbatasan yang ada itu direkam oleh Allah. Allah menolong kamu dalam perang Badar itu padahal kamu dalam keadaan hina. Itu terjemahannya begitu ya. Tapi kalau dalam tafsirnya maksud hina di sini ketidakberdayaan ya. Tapi tidak berdaya di jalan Allah Subhanahu wa taala justru ya kalau tidak menyerah manusia itu akan ditolong oleh Allah ya. Jadi walaupun keterbatasannya di sana sini ya Allah akhirnya menangkan mereka. Walaqad nasarakumullahu bi badarin wa antum adillah ya. Ya, maka ini harus menjadi pelajaran bagi orang beriman. Fattaqullah. Ya, ya, tingkatkan ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tashkurun agar kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengerti Al-Qur'an, mengenal Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadi sumber berbagai macam kebaikan. Ya. Nah, ini tujuannya ya tema-tema seperti ini harus lebih dengan pendekatan Al-Qur'an ya. Pendekatan non Al-Qur'an pada hakikatnya ya hanya sebuah apa? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa ya. Ya. Non Al-Qur'an ya biasanya ketika orang beriman itu berada dalam sebuah komunitas ya. Kemudian komunitas ini mensepakati ya, menyepakati adanya ketentuan ya bahwa setiap aktivis dakwah harus bisa menghasilkan ya kelompok baru misalnya ya. Ya. Target berapa lama? Tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya, bagus. Itu namanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mumpung kamu
ngumpul dengan orang-orang yang soleh, ngumpul mumpung Allah udah memberi hidayah kepadamu, sebuah tekad namanya al-amalul jama'i, ya, manfaatkan baik-baik ya arahan-arahan itu atau bahkan instruksi-instruksi itu, target-target itu, ya. Namun di lapangan terkadang orang beriman itu ya terkendala sampai tidak bisa berbuat, ya. Sampai waktu yang ditentukan belum ngapa-ngapain, ya. Ya. Wallahu alam, ya. Insya Allah dengan kajian pendekatan dengan Al-Quran ini, orang beriman ini punya energi yang lebih, ya. Kalau istilah murabbi-murabbi alumni tarbiyah tahun 90-an itu, ya, murabbi-murabbi yang nekat fisabilillah, ya, ya, dikritik, "Ah, gimana sih kamu mentarbiyah orang padahal bekalmu kan belum cukup," ya. Apalagi para saudara-saudara kita yang ada di sebelah misalnya, wah sering, ya, mereka itu bukan latar belakang syar'i, bukan latar belakang universitas syariah, ya kok berani-beraninya mengajarkan Islam di sebuah komunitas tertentu misalnya, ya. Padahal juga masalah tarbiyah ini masalah hidayah, bukan masalah lulusan Mesir, lulusan Libya, lulusan Madinah Munawwarah, itu masalahnya hidayah, ya. Ya, walaupun lulusan universitas syariat sehebat apapun kalau nggak ada hidayah, ya, maka tidak akan tertarik manusia itu, ya. Sebaliknya lulusan-lulusan, ya, yang nggak ada kaitannya dengan Islam, ya. Ya kalau tahun 90-an itu Masya Allah, saudara-saudara kita yang dari UI, saudara-saudara kita yang di ITB, saudara-saudara kita yang dari STAN, ya, tidak sedikit mereka yang Masya Allah, ya, eh, terjun menjadi murabbi-murabbi yang begitu ikhlasnya, begitu perhatiannya, ya. Ya, kira-kira kalau menghadapi kondisi seperti ini kemudian ya, dikomentari gitu, gimana sih kamu ini emang belum punya ilmu kok berani-beraninya mentarbiyah. Ya, ingat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ya. Sebaik-baik kalian itu yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Pakai dan di sini, ya. Ya. Bukan pakai fa. Ya, kalau fa itu ta'allama fa'allama. Ya. Kalau pakai fa mungkin butuh setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya. Apalagi pakai thumma. Belajar kemudian mengajarkan. Wah, dalam Al-Quran thumma itu bisa bermakna 100 tahun. Fa'amatahullahu mi'ata amin thumma ba'atha. Nah, seorang hamba Allah, sebagian riwayat mengatakan Nabi dimatikan oleh Allah selama 100 tahun kemudian dihidupkan. Tapi wa itu berbarengan, ya. Belajar kemarin hari ini disampaikan, ya. Jadi aman selama belajar lagi, nyampein lagi, belajar lagi, nyampein lagi, insya Allah aman. Nggak ada yang perlu ditakutkan, ya. Ya, maka dengan prinsip seperti ini, maka insya Allah i'dadus salihin ini akan terus berputar, ya. Akan terus meningkat. I'dadus salihin mempersiapkan orang-orang yang saleh, ya. Dan hakikat tarbiyah itu adalah i'dadus salihin, ya. Ibarat menjadi murabbi itu fokusnya kepada agar jumlah orang yang soleh di atas bumi ini meningkat, ya.
Karena bumi ini hanya akan diserahkan oleh Allah kepada orang beriman kalau jumlah orang-orang solehnya banyak, ya. Ya, kalau orang-orang solehnya segini-segini terus, ya, ya maka Allah sebut belum berhak. Nah, kalau mereka yang belum, kalau orang yang soleh dianggap belum berhak, ya berarti orang-orang yang nggak soleh yang mengurus bumi. Bisa dibayangkan negeri, sebuah negeri atau bumi diurus oleh orang yang nggak soleh, ya. Maka kacau balau seperti yang kita lihat, ya, di akhir surat Al-Anbiya. Allah mengatakan walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihin, yarithuha ibadiyas salihun. Dan sejak zaman dahulu, sejak zaman Nabi Dawud, di kitab Zabur itu ditetapkan negeri ini, ya, ya, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hanya kepada umat manusia yang sudah merata-rata soleh, ya. Memang kalau pakai akal itu gimana ya mengsolehkan jumlah manusia sebanyak ini, ya. Yang penting itu kamu kerjain, ya. Rasulullah itu pendekatannya satu orang aja dulu, ya. Bisa nggak kamu mensolehkan satu orang, ya. Insya Allah kalau bisa satu orang, ditolong oleh Allah mensolehkan 10 orang, mensolehkan 20, 100, 1000. Nah, ada 1000 semua fokus mengerjakan i'dadus salihin, ya otomatis dengan cepat proses mensolehkan umat, ya. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Engkau bisa, engkau telah berusaha sehingga karena usahamu dengan pertolongan Allah ada satu orang yang kemudian mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik daripada onta merah, satu kendaraan yang termahal pada zamannya, ya, ya. Ya, kalau sekarang ada kendaraan yang didamba-dambakan itu ada yang 1 M, 1,5, 2 M, ya. Kalau kamu dapat kendaraan yang menjadi dambaan orang-orang yang kaya, ya, ya, katakan satu orang yang dapat kamu hidayah sama dengan satu Alphard, ya. Kira-kira gimana? Ya, 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 ya semangat, ya, ya. Tapi kalau nggak ada iman bil ghaibnya, ya biasa aja, ya kayak kerja itu. Tapi kamu percaya dengan informasi dari Rasulullah, ya, membina satu orang khairun laka min humurin na'am, ya, maka insya Allah, ya, kalau itu diterjemahkan seharga Alphard itu sekedar pendekatan, aslinya akan jauh lebih besar daripada apa yang dibayangkan oleh manusia, ya, pada zaman ini tentang kendaraan-kendaraan yang berharga tinggi dan mewah, ya. Jadi jangan takut untuk turun, ya, mengajak umat, membina umat, ya, selama kita terus ta'allama wa 'allama, ya, ya, lalu terpadukan wa 'allama, ya. Istilah Qur'annya juga begitu. Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, ya. Allah, kamu akan menjadi orang-orang yang rabbaniyin, orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kamu dari awal sudah semangatnya adalah menyampaikan, ya. Ya, kalau orang yang menyampaikan itu ibaratnya dengan istilah pengedar ilmu misalnya, ya, ya. Walaupun kata pengedar itu biasanya untuk hal-hal yang negatif, ya. Maka kita mengambil pelajaran orang-orang yang berada di daerah di apa kegiatan-kegiatan negatif aja semangat mengedarkannya aja kuat, ya. Ya, ya, semangat mengajak orang, ayo
kerjakan seperti apa yang kami kerjakan. Nah, seharusnya orang-orang yang berada dalam lingkungan kesolehan juga memiliki semangat yang sama untuk mengedarkan juga. Ya. Tapi kenyataannya kok enggak ya? Ya. Nah, inilah yang ingin kita dalami lebih lebih dalam lagi ya. Yang seharusnya Al-Quran ini mampu memberikan ya kondisi yang seperti itu ya. Kalau boleh meminjam istilah para aktivis dakwah tahun 90-an itu ya. Ya. Karena pendekatan Al-Quran, karena dengan pendekatan keimanan, maka ada istilah nekat fisabilillah. Ya. Ya. Bekal mungkin nggak terlalu banyak ya. Ya. Atau istilahnya dulu itu nulis bismillah aja ngukir ya. Karena dulu kalau mengajar itu pakai papan tulis, spidol ya supaya barokah sebelum sebelum di sebelum mengisi ya pakai nulis, belum lagi kaidah khotnya juga nggak benar ya, tapi karena semangat ya dakwah ini harus disampaikan, dakwah ini harus diajarkan ya, menutup mata dengan segala keterbatasan yang ada, namanya adalah istilah dulu itu adalah nekat fisabilillah ya. Saya nekat tapi bukan nekat ngawur, bukan nekat cari sesuatu, cari harta, cari apa, udah nggak ada. Pokoknya sebagaimana ada kakak-kakak kita zaman dahulu yang mau bertadhiyah untuk terbiah saudaranya itu kan ya kalau digambar bayangkan kan repotnya kan luar biasa ya, ya. Sampai akhirnya lahir pribadi-pribadi yang dengan kepribadian Islam, kepribadian dakwah, kepribadian harokah, sampai kepribadian jamaah, ya. Maka orang beriman itu secara otomatis ingin mewariskan kembali kepada orang lain. Ya, ya. Jadi tahun 90-an itu seperti menjadi satu otomatis gitu ya. Ya. Ya, nggak ada istilahnya satu apa, satu instruksi-instruksi tertentu ya. Nanti 3 tahun lagi harus menghasilkan sekian, nggak ada gitu gitulah ya. Jadi seperti menjadi apa itu ya, badahiyah syar'iyah ya. Ya, sesuatu yang otomatis ya. Ya, kalau saya sudah ditarbiyah ya saya harus mentarbiyah orang lain ya. Mau ada instruksi, nggak ada instruksi, ada pokoknya semua otomatis. Karena itu menjadi satu ya dalam tanda kutip kebanggaan keimanan, ya, kebanggaan keakhiratan. Ya. Nah, inilah yang ingin kita bongkar kembali, ya. Bagaimana proses tarbiyah itu menjadi satu ya badahiyah syar'iyah, ya, sesuatu yang aksiomatik secara ya, syara ya. Secara aksiomatik itu ibaratnya ya kalau sudah masuk zuhur ya semua berpikir sholat zuhur. Masuk asar semua sholat asar. Menjelang subuh jam 3, setengah 4 langsung bangun sholat malam, itu namanya badahiyah syar'iyah. Nah, bagaimana kita bisa menghasilkan badahiyah tarbawiyah? Ya. Gimana nasib saya ini kalau tidak punya andil di dalam menyebarkan Islam ini? Ya. Ya. Yang seharusnya tiap tahun jumlah orang yang soleh di atas bumi ini ya meningkat, katakan ya kalau semua sadar, semua bergerak menjadi 10 juta. Tapi karena yang bergerak cuma beberapa orang, cuma jadi 1 juta ya. Kan sayang seperti itu ya. Kayaknya perlu adanya ya
sebuah proses yang menghasilkan sebuah badahiyah syar'iyah, aksiomatik secara syarak, ya, dalam bab tarbiyah. Ya, sehingga orang tuh mencari gitu ya, mencari gimana supaya bisa ya, supaya bisa. Gagal pertama, saya nyoba yang kedua, gagal kedua, saya mau coba yang ketiga, ya. Wallahu alam, seingat saya tuh nggak ada cerita orang sebutlah gagal yang ke-10 terus sampai 100 tuh gagal semua, ya. Mungkin kalau sudah gagal 10, insya Allah yang ke-11, yang ke-12 itu Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan sebagaimana janjinya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berusaha, saya kasih kemudahan nih. Saya tunjukkan nih caranya. Ya, ya. Dan kadang kita perlu tuh belajar di perempatan jalan lampu merah itu ya. Ya, ya. Memang kita kira setiap pengamen itu berada di samping mobil langsung dapat duit. Ya. Pasti biasanya cuma angkat tangan, maaf, maaf, maaf. Ya. Apakah dia langsung pulang? Enggak, dia coba mobil yang kedua, mobil yang ketiga, mobil yang keempat. Ya. Ya. Dan pada akhirnya Allah pertemukan dengan mobil yang akan memberinya walaupun nggak seberapa, 1.000, 2.000. Ya. Artinya bab yang seremeh-temeh itu, ya, ada aja seperti sebuah rintangan, ya, seperti sebuah katakan nggak diapresiasi. Saya ini kok udah nyanyi kok nggak dikasih apa-apa sih, malah minta maaf doang. Tapi para pengamen itu nggak putus asa, ya. Nah, Pak Mehdi, kali Maka Umi, sudah aku biasa seharusnya, kok ya, udah ngecek. berdakwah, mengajarkan umat apabila ada kondisi-kondisi seperti itu, ya, jangan dibaperin deh, ya, ya. Sehingga yang penting bagaimana kita bisa menumbuhkan dari Al-Quran ini sebuah perasaan tadi, badahiyah syar'iyah, ya. Insya Allah kita ini badahiyah syar'iyah dalam bab amal-amal soleh sudah banyak, ya. Insya Allah Iya, orang-orang saya seperti nyari kita, dulu aduh ya, Pak. nggak mungkin lah barang sehari nggak sholat 5 waktu gitu. Janganlah 5 waktu, 1 waktu aja nggak mungkin, ya. Atau eh, barang sekali Ramadan aja nggak puasa, nggak mungkin, ya. Yang ada, wah, baru juga November udah ribut. Insya Allah Ramadan Februari, Februari. Wah, saking begitu bahagianya membayangkan adanya Ramadan, ya. Ya. Nah, gimana perasaan-perasaan ini juga ada di dalam kesadaran berdakwah, kesadaran menyampaikan kembali nilai-nilai Islam kepada umat sampai dalam kerangka tarbiyah, ya. Ya. Ya, seperti umumnya, seperti bahasa aslinya, ya, tarbiyah itu, ya, merawat, ya. Sebelum dipakai istilah Islami dalam bahasa Arab, istilahnya disebut dengan tarbiyatud dawajin, ya. Tarbiyatud dawajin itu artinya orang yang berternak unggas, ada ayamnya, ada bebeknya dan seterusnya, ya. Itu kalau nggak dengan pendekatan tarbiyah, ya, walaupun istilahnya bukan tarbiyah, ya, nggak pendekatan telaten istilahnya, ya nggak karu-karuan ayamnya, ya. Tapi dengan telaten itulah manusia, ya. Ya, Masya Allah, tadinya lima pasang jadi 10 pasang, jadi 20 pasang, wah, terus ratusan pasang. Karena ada sebuah ketelatenan yang dalam bahasa Arab juga disebut tarbiyah. Ya, ya, kalau orang berhasil tarbiyatul dawajin tuh biasa aja, tapi berhasil tarbiyatul ummah, ya, ya, tarbiyatul muslimin, wah, itu baru, ya, luar biasa spektakuler di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya.
Ya, para asatidz kita, masyayikh kita yang tahun 90-an itu nggak mikir apa-apa kecuali tarbiyah, tarbiyah, tarbiyah. Ya, hanya Allah yang tahu seperti apa pahala yang Allah terima di akhirat nanti atau bahkan di kuburnya. Kenapa? Karena yang ditarbiyah itu kan terus mentarbiyah terus, ya. Ya, ya, sebelah seorang syekh di negeri ini, Syekh Hilmuddin Amin rahimahullah, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya. Dialah yang memulai tarbiyah terhadap para pemuda pada zamannya, dan para pemuda inilah yang terus menyebar, 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 ya, yang sampai sekarang tidak terhenti, ya. Maka Rasulullah mengatakan, kamu terhadap orang seperti itu, kalau kamu nggak mendamba-dambakan, berarti kamu bisa disebut abnaud dunya, ya. Kamu itu berarti alumni kehidupan dunia ini, ya. Karena abnaul akhirah, kalau melihat sebuah amal yang luar biasa besarnya, itu pasti penasaran, kapan saya bisa seperti dia, kapan saya seperti dia, ya. Ya, dan Masya Allah beliau juga berhasil menumbuhkan selain mutarabbi yang salihin, juga murabbi yang salihin, ya. Maka Allah Rasulullah katakan, la hasada illa fi thnatain, ya. Ya, tidak lagi menjadi sebuah keinginan yang negatif, ya. Apakah itu iri dan lain sebagainya, atau menginginkan hal-hal yang yang abal-abal, yang nggak bernilai. Ketika kalau menginginkan dua hal ini, ya, baik salah satu apalagi dua-duanya. Menginginkan orang yang diberi Al-Quran, kemudian Al-Quran itu dilaksanakan. Maka ya salah satu pelaksanaannya menyebarkan Quran itu sendiri. Tarbiyah itu juga salah satu kerja menyebarkan isi Al-Quran. Ya. Di tahun 90-an itu kenangan yang sering saya dapatkan, para muslimah, muslim dan muslimah itu kemanapun dia belajar Islam selalu membawa buku terjemahan, ya. Bahkan dengan lengkap dengan stabilonya, jika ada ayat yang diungkapkan oleh murabbinya menarik, di stabilo itu Al-Quran, ya. Seakan-akan penting, padahal semua penting, ya, ya. Ujung-ujungnya akhirnya semua semua di stabilo semua akhirnya Qurannya, ya. Ketika semua dipelajari baru terasa, ya ini penting, ini bagus, ini menarik, ya. Semua Al-Quran menarik, ya. Ya, iya. Ya sabar aja ya. Ini kebetulan saya lagi safar, ya. Dan ini hujan, mungkin ini yang membuat sinyalnya jadi kurang kurang kuat, ya. Walaupun sepertinya di sini nggak berkurang, ya. Ya Allah alam, mohon maaf kalau yang suaranya mungkin agak kurang jelas, ya. Ya, eh, pendekatan Al-Quran, kita berharap semangat tarbiyah dan mentarbiyah itu kembali, ya. Kira-kira Al-Quran bagaimana yang akan membuat kita semangat, insya Allah, ya. Ya. Di awal surat Az-Zumar Allah katakan, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ya. Kami turunkan Al-Quran ini, ya, pakai ilaika, ya. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq, ya. Saya turunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad dengan al-haq. Maksudnya al-haq ini tidak tidak asal-asalan, tidak main-main, tidak tanpa tujuan dan seterusnya, ya. Betul-betul untuk sebuah misi yang besar, ya. Hasilnya apa? Fa'budillaha mukhlishan lahuddin, ya. Hasilnya amalkan Al-Quran ini dengan semangat ibadah yang seikhlas-ikhlasnya, ya. Karena Al-Quran ini adalah pedoman hidup
mukhlishan lahuddin, ya. Dan hanya untuk Allah lah manusia itu melaksanakan isi Al-Quran ini. Ala lillahid dinul khalis, ya. Jadi intinya, jadikanlah Al-Quran ini untuk menjadikan diri ini lebih spesial di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Apakah spesial dalam arti bahwa Al-Quran ini bentuk kasih sayang Allah kepada manusia, ya. Coba bayangkan kalau hidup ini nggak ada Al-Quran, ya. Salah satu isi Al-Quran itu suruh sholat. Coba bayangkan kalau diri kita termasuk orang-orang yang nggak tertarik dengan sholat itu. Bayangkan ini, ya. Tapi semuanya itu ada dalam diri kita, ya. Alhamdulillah, kita dengan penuh bahagia siam Ramadan. Al-Quran nyuruh kita zakat, nyuruh kita ini sholat malam, selalu kita sambut, ya. Kenapa? Karena Al-Quran telah me, membentuk diri kita semangat beribadah. Fa'budillah, ya. Beribadah yang fokus hanya kepada Allah, mukhlishan lahuddin. Nah, di surat Az-Zumar kata anzalna ilaikal kitaba, ya, ya, ya. Mohon maaf ya sunudan saya, insyaallah ini peserta udah sering baca Quran, ya, jadi saya nggak sebut angka-angkanya, ya. Ya, kalau yang pertama tadi di ayat yang kedua, ya, ya. Di ayat yang lain disebut dengan, masih di surat yang sama, inna anzalna alaikal kitaba linnasi bilhaq. Ada ilaika, ada alaika, ya. Temanya sama, turunnya Al-Quran, ya. Jadi kesimpulannya gimana? Kita ini versi surat Az-Zumar ini baru disebut betul-betul beriman dengan Al-Quran, ya. Betul-betul disebut insyaallah min ahlil Quran ketika Quran itu bisa membentuk diri kita, ya, dan kemudian kita, ya, wariskan pembentukan pada diri kita itu kepada orang lain, ya. Maka yang kedua dengan kata alaika, ya. Kata alaika itu seperti sebuah penugasan, ya, pembebanan, ya. Ya. Walaupun untuk Al-Quran, ya, penugasan yang sangat mulia, ya. Jadi ini semacam narasinya begitu, ya. 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 Maka siapa yang belum melakukan pendekatan dengan Al-Quran seperti ini, memang, ya, seperti tidak peduli, ya. Quran yang saya imani sudah menghasilkan apa, ya? Sudah berhasil membentuk diri saya seperti apa, ya. Jadi kalau, ya, ilaik baru untuk dirinya. Inna anzalna alaikal kitab, ketika Al-Quran, ya, membuat dirinya siap dengan tugas berikutnya, ya. Nah, pemahaman seperti ini kalau dirinci dengan ayat-ayat yang lain, maka, ya, begitulah hakikat bersama Al-Quran, ya. Ya. Setelah bukti kita berhasil menginternalkan Al-Quran dalam diri kita, harus bisa menginternalkan kepada orang lain. Itulah yang disebut dengan tarbiyah, ya. Itulah yang disebut dengan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Nah, ya. Maka jangan sampai ta'allamal Qur'ana wa 'allama itu dipahami hanya sebatas dari bisa baca, nggak bisa baca, kemudian menolong orang lain bisa baca. Iya, itu benar, ya. Ya, tapi Al-Quran tidak memaksudkan itu satu-satunya, ya.
teruslah berkembang lagi sampai ya menjadikan Al-Quran itu terasa dalam kehidupan nyata. Ya. Jadi Az-Zumar ini juga mirip seperti ya kalau kita baca Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila. Itulah Al-Quran yang harus bisa merubah dirimu, meningkatkan dirimu. Ya. Tapi ketika kita baca Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya. Sekarang Al-Quran harus bisa kamu sosialisasikan kepada orang lain. Qum fa'anzir. Ya. Ya, semuanya begitu. Ya. Apakah kita baca Al-Insan juga demikian. Ya. Inna anzalna alaikal Qur'ana tanzila. Ya. Padamu. Selanjutnya apa? Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Ya, ya, alangkah banyaknya semua ayat Al-Quran seperti itu. Ya. Jadi penting kita mengevaluasi kembali ya, ya setelah Allah membuka hati kita untuk beriman kepada Al-Quran, bagaimana kita menyikapi Al-Quran itu. Ya. Maka harus disikapi Al-Quran yang terkait dengan diri kita dan kemudian Al-Quran yang mampu memperbaiki orang lain, yang kemudian istilahnya bisa tarbiyah, istilahnya bisa halaqah. Intinya itu adalah islahun nas. Ya. Yang terkadang di lingkungan orang-orang yang jelek, ya, itu masih ada yang mau begitu. Ya. Jadi di Ali Imran, di Al-A'raf itu ada dua tema Ih, dulu mati. Loh, Aku dulu mati. Ustaz Adis hang nih rupanya ya Ustaz Adis ya. Ustaz, tentang Yahudi. Ya. Oleh perjalanan. Ya. Jadi kalau kita baca Ali Imran 112 itu bercerita tentang Yahudi yang pembunuh para anbiya, Yahudi yang diliputi oleh kehinaan, ya. Duribat alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat alaihimul maskanah. Kenapa? Karena mereka itu anti wahyu Allah. Dzalika bi annahum yakfuruna bi ayatillah. Membunuh para nabi wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Banyak maksiat. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Enggak berhenti-berhenti menyakiti umat manusia. Tapi di 113 enggak semuanya begitu. Laisu sawa'a. Ya. Ada juga Yahudi yang Masya Allah bacaan Qur'annya, Qiyamul Lailnya, ya, jihadnya, ya, ya. Di perang Uhud itu ada Yahudi namanya Mukhairik, ya, Mukhairik. Maka contoh ayat ini adalah Mukhairik yang syahid di perang itu, di perang Uhud itu, ya. Yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun, ya. Beriman kepada Allah, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, mengajak manusia kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat,
wa ulaika minas salihin. Ya. Di Al-A'raf cerita Yahudi-Yahudi yang sudah menolak untuk menjadi orang yang mau beribadah di hari Sabtu. Ngapain? Mendingan cari ikan, jelas hasilnya. Ya. Kelompok yang disebut di mana di Al-A'raf 163 ini, kalau di Al-Baqarah cuma ringkasannya saja. Kalian tahu kan Yahudi orang-orang yang melanggar di hari Sabtu? Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw fis sabti, ya. Yang kemudian Allah jadikan mereka itu kera-kera yang hina. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ya. Ini harus menjadi pelajaran. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Harus menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Maka di antara Yahudi-Yahudi itu ada Yahudi yang disebut oleh Allah walladzina yumassikuna bil kitab. Ya. Orang-orang Yahudi yang sangat kuat memegang kitab sucinya, menegakkan salat, ya, dan mengajak atau memperbaiki umat manusia. Inna la nudhi'u ajral muslihin. Ya. Maka penting kita pahami, ya, bukti bahwa iman kita, interaksi kita, hubungan kita dengan Al-Quran, hubungan yang baik, hubungan yang sesuai dengan harapan Quran itu sendiri, ketika ya kita ya kemudian berusaha mengajarkan Quran ini kepada hamba-hambanya yang lain, ya. Karena sebuah konsekuensi keimanan yang benar, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Alla lillahid dinil khalis. Ya. Yang kedua, ya, berinteraksi dengan Al-Qur'an dengan pendekatan ilmu, ya. Dan di surat Thaha 114 itu ada ayat bunyi-bunyi begini, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, ya, tambahkan kepadaku ilmu. Apa yang maksud ilmu di sini utamanya? Memang umum, nakirah istilahnya, ya. Tapi lihat ayat sebelum-sebelumnya, yang maksud ilmu di sini adalah fahmul Quran. Ya. Wasarrafna fihi inna anzalna ilaika Qur'anan Arabiyya wasarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdithu lahum dzikra. 113-nya surat Thaha, ya. Ya. Maka mintalah kepada Allah agar kamu berilmu, ya. Agar Allah menambahkan ilmu, ya. Maka dengan ilmu itulah, maka siapa yang merasa semakin paham Al-Quran, semakin baik ilmunya, ya, maka salah satu indikasinya adalah semangat ingin menyebarkan ilmu itu, ya. Berharap semua orang, jangan saya doang dong yang tahu, yang paham, ya. Saya ingin saudara saya A, B, C semua tahu semua, ya. Ya. Maka orang yang seperti ini Allah sebut dengan illal ladzina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Menjadi orang yang hidup tanpa keterputusan pahala. Kenapa? Karena ilmu yang disampaikan akan terus mengalirkan, ya. Ya, kita harus iri itu kepada Ibnu Abbas, ya. Ya, sepupu Rasulullah yang 14 abad yang lalu, yang sampai sekarang ilmunya terus dibahas oleh umat manusia ini, ya. Baca tafsir Ibnu Katsir ada Ibnu Abbas, baca tafsir Qurtubi ada Ibnu Abbas, di mana-mana ada Ibnu Abbas. Kenapa? Ya karena Ibnu Abbas dulu yang paling rajin mengajarkan, ya. Ya. Memang Abu Bakar nggak alim dalam Quran, ya alim, cuma beliau fokus di yang lain, ya fokus di mengurus negara, ya. Tapi tetap beliau
memberikan porsi waktunya untuk mengajarkan ilmu kepada umatnya. Ya, jadi harus, apalagi mereka yang berilmu, jika tidak menyebarkan ilmunya, maka itu bisa menghasilkan laknat Allah. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Ya, bisa dibayangkan ya, orang yang menyimpan hartanya, nggak diinfakkan, nggak disodakohkan, ya, ya, cuma dinikmati sendiri aja. Betapa bahayanya orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ya. Bagaimana itu ilmu yang disimpan nggak diajarkan, ya kan lebih bahaya lagi. Ya. Ya. Maka siapa yang meyakini ketika belajar Al-Quran, sesungguhnya dia sedang berinteraksi dengan kitabul ilm salah satunya, ya, maka insya Allah nggak mungkin orang beriman itu tidak ingin menyebarkan ilmunya. Ya. وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. Ya. Maka dengan ilmu itu orang beriman semakin yakin kebenaran Al-Quran, semakin kuat imannya, semakin tunduk hatinya kepada Allah, fatukhbita lahu qulubuhum, ya, dan Allah akan memberi hidayah ke jalannya yang lurus. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Ya. Yang ketiga, pentingnya berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran sebagai ruh. Ya. Di akhir surat Asy-Syura Allah katakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman. Ya. Ya, namanya ruh, ya. Berarti manusia yang memahami atau berinteraksi dengan Al-Quran secara baik, ya, maka ruhnya akan semakin baik dalam arti, ya, produktif, ya, tidak bermanfaat untuk dirinya saja, bahkan bermanfaat untuk semua manusia, ya. Sehingga dalam banyak ayat Allah katakan, ya, binatang ternak aja selalu bermanfaat buat manusia. Aja bermanfaat. Maka di mana ada tema air, di situ ada tema Al-Quran. Ya. Baca Ar-Ra'du, baca Az-Zumaru, baca katakan Al-Kahfi. Ya. Ada tema air, ada tema Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena air salah satu sumber kehidupan. Ya. Maka Al-Quran sesungguhnya juga sumber kehidupan. Ya. Sumber kehidupan yang menghidupkan, ya. Maka orang yang berinteraksi dengan Al-Quran dengan baik harus di waktu yang sama itu sudah terfikir baginya bagaimana Al-Quran yang saya baca, yang saya hafal, yang saya pelajari ini menghidupkan orang lain, ya, yaitu dengan mentarbiyahnya, mengajarkannya, ya. Ya, sehingga insya Allah, ya, proses menghidupkan umat ini tidak akan pernah terhenti ataupun tersendat karena cara berinteraksi yang belum sempurna atau belum baik yang dilakukan oleh orang-orang beriman, ya. Dan contoh semuanya ini adalah kehidupan para sahabat yang notabene adalah santri-santri dan santriwatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Baca Al-Jumu'ah ayat kedua, ya. Sebelum ada Al-Quran, kalian itu hanyalah umat yang ummiyin, ya. Yang apa istilah sekarang itu gaptek, ya. Gaptek kehidupan, ya. Ummiyin. Datang Rasulullah menjadi murabbi,
Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Maka kondisi mereka yang dulu itu sa'anu min qablu la fi dhalalim mubin, itu semua ada dalam kehidupan para sahabat, ya. Dan alhamdulillah kalau mengambil pelajaran dari kehidupan Yahudi tadi, insya Allah latar belakang kita insya Allah jauh lebih baik daripada Yahudi, ya. Tapi ya ketika kemauan itu dimiliki oleh orang-orang Yahudi yang punya kesadaran walaupun punya latar belakang yang jelek, jangan nudhi'u ajral muslihin, ya, ya. Begitu juga betapapun kita bukan muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak pernah ketemu, nggak pernah langsung dengar tahu bisa seperti mereka, ya. Yang penting ikuti aja nih SOP beral-Quran itu seperti apa, ya. Maka di ayat ketiga itu Allah katakan begini, ya. Orang lain yang dulu nggak ketemu dengan Rasulullah, insya Allah bisa, ya. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim, ya. Siapa yang dimaksud orang lain ini ya Rasulullah? Rasulullah cuma ngelihat Salman Al-Farisi, ya. Maksudnya jangan kamu kira nggak bisa mengimbangi kehidupan para sahabat yang lain, ya. Maka Rasulullah berkomen begini, laulal ima laul lau kanal imanu fi thuraya, ya. Kalau saja sebuah kualitas keimanan itu adanya di sebuah bintang yang jauh sana di langit, ya. Lana lahu haula, ya. Tentu Allah akan menjadikan mereka, maksudnya orang-orang seperti Salman yang non Arab itu bisa meraih keimanan itu, ya. Riwayat lain dengan mengatakan lana lahu haula il aajim, ya. Ya, nilai-nilai keimanan yang baik itu akan bisa diraih oleh orang-orang yang non Arab ini. Non Arab itu berarti nggak bisa bahasa Arab, ya, nggak tinggal bersama Rasulullah dan seterusnya, ya. Itu sangat bisa kalau kita yakin bahwa Al-Quran bisa memproses itu, ya. Dan ayat keempat ini atau yang ketiga ini merupakan jaminan wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Gimana logikanya kok bisa sama? Iya, karena di situ ada campur tangan Allah. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, ya. Karena di situ ada campur tangan Allah. Allah lah yang memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki dan siapa yang menghendaki, siapa yang kepingin, siapa yang berdoa, siapa yang sabar dikasih oleh Allah, ya. Dan sayang kalau kamu nggak inginkan fadlullah itu, karena fadlullah itu sangat besar sekali, ya. Luas sekali, nggak habis diambil oleh jutaan manusia sebanyak apapun. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim, ya. Itulah jamaah rahimakumullah yang kita inginkan, ya, menjadi murabbi muntij dengan perspektif Al-Qur'an, ya. Ya, gambaran Al-Quran meyakinkan kepada manusia seperti itu. Kalau saja kamu betul-betul dengan Al-Quran ingin betul-betul menghambakan diri kepada Allah, kamu insya Allah punya energi. Ya, kalau saja kamu berinteraksi dengan Al-Quran dengan semangat menimba ilmunya, maka konsekuensi menambah ilmu harus menyebarkan. Dengan pendekatan ruh, ruh itu menghidupkan, ya, dirinya dan orang lain, maka insya Allah Al-Quran juga akan beri semangat selalu ingin menghidupkan orang lain. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Isinya daging semua ini Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Khafilah para peserta Zoom meeting tentang daurah
Murabi Muntis ya dalam perspektif Al-Quran. Saya nggak bisa simpulkan kali ya, karena semuanya daging nih. Jadi susah kalau mau diringkas. Tapi nanti insya Allah kita akan buatkan rekamannya ya. Jadi nanti saya akan share recordingnya. Ya, dan ini masih ada waktu kurang lebih 20 menitan lah ya. Mungkin di antara Bapak Ibu, Murabi dan Murabiah, Ustadz dan Ustadzah, ingin konsultasi ya dengan Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf yang Alhamdulillah ya dalam kesempatan ini bisa hadir di hadapan kita. Kita manfaatkan waktunya ya. Monggo silakan yang mau ya langsung saja dibuka speakernya ya langsung ya kemukakan. Silakan ikhwah dan akhwat fillah rahimakumullah. Belum ada nih Ustaz ya. Jadi masalahnya dari saya dulu ya Ustaz, untuk mancing pertanyaan. Ini problemnya kan kita tidak berbahasa Arab Ustaz. Jadi bagaimana melakukan interaksi, ya, internalisasi terhadap Al-Quran itu. Kalau pada masa Rasulullah kan para sahabat itu sama-sama katakanlah yuntikuna bilugha arabiyah gitu. Kalau kita kan bahasa kita ini bahasa induk kita tidak berbahasa Arab. Jadi ketika dibacakan Quran juga kadang-kadang ada jarak ya. Kita tidak bisa langsung paham. Dan ini terlihat misalkan ketika misalnya di dalam surat-surat berjamaah, surat tarawih misalkan Ustaz. Kalau ada dua masjid, yang satu masjid imamnya bacaannya panjang-panjang dan lama, yang satu lagi ya imamnya bacaannya pendek-pendek dan singkat, ya bisa jadi jamaah larinya ke masjid yang kedua Ustaz. Ya, jamaahnya imamnya itu baca suratnya pendek-pendek dan cepat gitu. Kenapa? Salah satu faktornya itu adalah masalah apa ya tadi ya, pemahaman. Jadi kita ini kan dibacakan ayat ya itu tidak langsung masuk ke pikiran, oh ayat ini maknanya ini ya. Nah ini mungkin jadi kendala untuk kita Ustaz. Bagaimana caranya ya kira-kira menterapi lah permasalahan ini Ustaz. Ada Ustaz. Baik ya. Jazakallahu khairah atas pertanyaannya yang insya Allah akan semakin menambah penajaman dari tema kita ini insya Allah. Barakallahu fiik ya. Jadi kalau saja modal memahami berinteraksi dengan Al-Quran itu bahasa ya, seharusnya Abu Lahab itu paling beriman ya. Ya. Dan ternyata walhamdulillahi hamdan katsiran, kita itu lebih baik dari Abu Lahab ya. Abu Lahab itu Masya Allah udah ketemu langsung, dengar langsung dari ponakannya sendiri ya. Ada siapa lagi? Al-Walid Ibnul Mughirah ya, yang kekagumannya terhadap Al-Quran itu diabadikan ya. Kalau antum baca surat Al-Mudaththir tafsirnya ya, di berbagai macam tafsir selalu di ayat itu ada kisah Al-Walid bin Mughirah ya. Karena ketika menjelaskan dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda, siapa yang dimaksud kekayaannya terbentang dari Makkah sampai ke Taif itu Al-Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid ibn Al-Walid. Wah itu pemahamannya bahasa Arab, ya Allah, kita nggak ada apa-apanya ya. Mungkin kita dengan Al-Walid bin Mughirah itu cuma seujung kuku kita ini ya. Tapi alhamdulillah kita memang nggak paham, tapi kita yang udah beriman sama Al-Quran, beriman kepada Rasulullah. Al-Walid sampai akhir hayatnya meninggal dunia dalam keadaan kafir ya. Wah, belum lagi yang ahli-ahli bahasa dari kalangan Quraisy itu banyak ya. Terus ternyata apa sih modalnya orang berinteraksi dengan Al-Quran ya. Selain paham bahasa, bahkan kalau bisa di ranking nomor satu itu hati ya. Ya. Man kana aduwwan li Jibril fa innahu munazzalahu ala qalbik ya. Kenapa Allah turunkan ayat ini ya.
Yahudi itu kan kepada kelompok kami aja Yahudi juga. Maka kata Allah, nggak penting turunkan Arab Yahudi nggak penting. Yang penting kamu pakai hati nggak, ya. Hatta Arab kalau nggak pakai hati bersama Al-Quran nggak ngaruh. Kata anak-anak sekarang nggak ngefek, ya. Siapapun kamu kalau bersama Al-Quran dengan hati yang terbuka, ya, ya, insya Allah hasilnya melebihi dari orang-orang seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Al-Walid bin Mughirah, ya. Memang nggak paham, ya, tapi mau nggak kita ngaku nggak paham, ya udah belajar aja, ya. Baik belajar yang sesuai dengan urutan-urutannya, belajar bahasa Arab ini nih, ya. Atau belajar yang instan aja. Instan tuh gimana caranya? Ya ikuti aja kajian-kajian tafsir yang ada. Betapa banyaknya di medsos yang ada. Mau milih ustadz siapa juga ada. Ya, ya. Kalau saja semua yang ada di medsos di YouTube itu kita hadirkan hati kita, dijamin, ya. Hatta guru kita YouTube kalau memang harus meneteskan air mata, berderai itu air mata karena Al-Quran. Ya. Ya. Hati yang ingin betul-betul menganggap Al-Quran ini kalamullah luar biasa, ya. Habis saya nggak kuat ini kan ada terjemahan, ya. Terjemahan pun kalau disikapi dengan hati yang salim, hati yang bersih, hati yang ingin betul-betul ingin tahu apa sih nasihat Allah dalam untuk kehidupan ini, nyambung juga, ya. Ya. Dan itu merupakan adna wasilah, ya, wasilah yang paling minimalis itu kamu baca terjemahan, ya, ya. Dan tidak sedikit, ya, ya, di kampung-kampung yang sering dulu saya perhatikan itu orang-orang nggak sekolah gitu, ya, ya, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi kalau ada kajian Al-Quran dengan hatinya yang bersih itu, ya, nenek-nenek, kakek-kakek yang nggak sekolah, nggak apa, tapi kalau sudah ketemu Al-Quran, ya, dera air mata, ya, ingin ikut lagi, ingat lagi gitu. Hati itu memang modal utama sebelum kamu paham bahasa Arab, ya, ya. Tentu bukan berarti sudah jangan belajar bahasa Arab. Kalau kamu bisa menyatukan antara pemahaman bahasa Arabmu dan hatimu yang bersih, insya Allah kamu menjadi seperti umumnya para mufassir yang ada, ya, minimal mirip gitulah, ya. Ya, jadi itu insya Allah karena hati itulah yang nanti akan menjadi penggerak, ya. Jadi ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu stajibu di Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum, ya. Ayo, sigap-sigap terima perintah Allah dan Rasulnya, ya. Perintah Allah itu pasti akan membuat kamu hidup, ya, ya. Ingat, yang penting hati innal mar'i wa qalbih wa annahu ilaihi tuhsyar. Yang penting hatimu betul-betul bersama Allah enggak, ya. Maka agar bersama Allah, insya Allah nggak perlu bahasa Arab yang dalam-dalam banget. Tapi kalau mau berdalam-dalam itu akan lebih bagus, ya. Bahasa Arab yang ala kulli hal, ya. Ya paling ala kulli hal itu kita cuma ngandelin terjemahan. Ya udah tahu hati itu butuh butuh maintenance. Ya udah baca istighfar tiap hari, baca tasbih tiap hari, baca sholawat, baca tahlil, baca subhanallah, alhamdulillah. Itu semua menjadi menunya hati kita, ya. Hati yang selalu nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga insya Allah dengan hati yang bersih itu, hati yang terus di maintenance itu, manusia itu mudah, ya, menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ayat 7 surat Ali Imran itu salah satu kasusnya adalah
orang-orang yang alladzina fi qulubihim zaighun, ya, pakar dengan Al-Qur'an tapi hatinya rusak, ya. Contohnya adalah Khawarij. Rusaknya gimana itu, ya? Ketika dia berada dalam satu jamaah yang saat itu dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, ya. Tidak saja dia itu melecehkan Ali bin Abi Thalib, bahkan mereka menghinanya, wah, segala tindakan jelek, memeranginya, bahkan puncaknya mereka membunuh. Nah, kelompok seperti itu gimana bisa mendapat manfaat dari Al-Quran kalau merasa yang benar itu hanya kami, kaum muslim ini semua salah, termasuk pimpinannya itu juga semua sesat semua. Ya nggak bisa kalau kamu begitu. Quran itu langsung tumpul untuk bisa masuk ke dirimu, walaupun dirimu itu hafal Qur'annya udah 30 juz itu sehafal Al-Fatihah. Tapi kalau Masya akhlaknya melecehkan kaum muslimin, pokoknya kalau nggak seperti kami sesat semua. Pimpinannya juga disesatkan juga. Wah, ini under kapasitasnya. Allah ngajarin supaya kamu nggak begitu. Ayo kamu berdoa, ini doa yang saya rekomendasikan. Ya nggak mungkin lah Allah rekomendasikan Allah nggak terima. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hati yang bersih, rahmat yang terus diminta, inilah yang akan menjadi sarana utama bagi manusia untuk bisa merasakan keagungan Al-Quran, insyaallah. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan chat ya. Jadi pertama adalah tentang lemahnya kaderisasi Ustaz. Semangat membina melemah. Ini bagaimana Ustaz? Yang kedua, memotivasi atau memperbaiki bacaan mutarobi ya, yang dia menganggap sudah lebih baik gitu. Jadi sudah merasa baik ketika dikasih tahu ya, dia tidak menerima Ustaz. Jadi Ustaz dua jadi Ustaz tentang Kita kesan. bahas satu saja, Ustaz. Baik, ya. Oke, ada yang mau langsung? Silakan. Anda, Ustaz, Ya, silakan. dari Ali Yusron dari Kaltim, Ustaz. Masya Allah, ahlan, fadolahi, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Ustaz, kita kan punya banyak keterbatasan, termasuk dari bahasa Arab tadi dan yang lain-lain. Nah, sementara persaingan kita ini di gerakan-gerakan yang lain kan ada dari Madinah, dari mungkin Libya dan yang lain sebagainya. Nah, gimana kita menformat, Ustadz, kajian kita itu menjadi sebegitu menarik bagi orang awam sehingga dia merasa nyaman dengan kita, bahwasanya ada kelebihan-kelebihan di kita gitu, Ustadz. Saya kalau Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, Fadol, Ustaz. jazakallahu khairan. Iya. Iya, sebetulnya kalau menurut saya saudara-saudara kita yang berada di kaderisasi itu nggak berhenti-berhenti berpikir, ya. Gimana supaya umat ini ayo ya, ya. Adapun memang harus ditingkatkan, istilahnya menyalahkan mereka terlalu nggak adil, ya. Ya, marilah ini kita anggap masalah kita bersama, ya. Ya. Baik yang ada di kaderisasi, kita yang meyakini keberadaan kaderisasi, ya, ya, semuanya harus berpikir yang sama untuk terlibat, ya. Bahkan kesadaran ber-Al-Quran yang kita bahas tadi, andai kata nggak ada kaderisasi yang ngingatin kita, ayo dong membina-bina, kita dengan kesadaran iman kita, kesadaran Quran kita akan bekerja, kita akan berbuat, ya. Dan semoga Allah merahmati, di lapangan selalu ada orang seperti itu, ya, ya, nggak terikat. Pokoknya ya memang kaderisasi itu sudah mengkader, itu sudah menjadi badahiyatun syar'iyah, ya, aksiomatik syar'i, seperti kapan dia sholat duha, kapan sholat malam, kapan dia berzikir, ya, kapan dia harus membina, ya.
Ya membina orang termasuk bacaan itu bertahap ya. Memang ada orang-orang tertentu udah kepedean dengan latar belakang dan seterusnya. Ya sabar aja dulu ya. Perlu proses ya, perlu proses ya. Ya, biasanya orang baru sadar kalau bab kualitas bacaan ya ketika dia merasa di sana sini ditegur oleh orang ya. Ya. Sebutlah misalnya bacaan Quran yang benar, tabbat yada abi lahabin wa tab, ditahan baru dikolkolahkan ya. Ya. Mungkin waktu dia pertama belajar nggak diajarkan begitu, asal baca itu langsung aja tab gitu aja, ditegur ya. Nggak begitu bacanya, ditahan sebentar, watabba, karena watabba itu ada dua ba, sehingga untuk mengkolkolkannya harus ditahan dulu karena membaca ba yang pertama, ba yang kedua baru dikolkolahkan. Nah kadang-kadang nggak nerima dia, ngapain begitu banget sih, iya iya ya. Ada debat dalam Al-Quran, nggak mau ya sudah itu urusanmu ya. Insya Allah orang ini mungkin kalau ketemu orang yang alim lain sama ditegur sama. Ketemu yang lain ketiga ditegur juga, ketemu yang keempat, ketemu yang kelima. Biasanya dia nyadar tuh. Kok semua orang setiap saya baca surat Al-Masad selalu negornya tema ini ya. Oh, berarti saya salah ini. Ya. Ini contoh aja ya. Contoh aja. Mungkin nanti dalam dalam yang lain misalnya pengucapan huruf shad misalnya dia merasa dulu Ustadz saya udah menganggap saya ini benar gitu ya. Tapi ketika ketemu Ustadz ini, enggak, kamu Ustadz-Ustadznya kurang mufakham misalnya, ya. Ini negor, lama-lama dia sadar biasanya, ya. Jadi sabar aja, jangan sampai gara-gara ini aja kita kemudian memberi satu justifikasi yang negatif ya. Dia sudah mau belajar, dia semua hadir dan seterusnya, ya. Ya, harus diingat ya bahwa mentarbiyah itu adalah amal Rabbani ya, ya kegiatan yang betul-betul ya dalam riayah Allah Subhanahu wa taala ya. Kita itu salesnya Allah Subhanahu wa taala ya, bukan salesnya si A si B bukan ya. Sebelum semuanya itu kita itu adalah salesnya Allah, penyampai ajaran Allah ya. Jadi karena kita sales Allah atau istilah dagang itu apa ya? Owner yang kita sampaikan itu Allah ya. Maka sudah seharusnya kita ya jangan terpengaruh oleh hal-hal yang menurut kita itu menjadi penentu ya. Oh latar belakang ya. Ini Madinah, saya kan bukan Madinah ya. Retorika, ini kan pintar ngomong, ini gak pintar ngomong ya. Ya. Jadi harus dibedakan ya mana yang pada hakikatnya tidak terlepas dengan riayatullah ya, yang bersumber dari keikhlasan, kesungguhan, keteguhan itu ya. Ya. Mana yang sifatnya daya tarik itu latar belakangnya apa, dari perguruan tinggi apa ya, pakai sarana apa ya. Ya, ini Ustadz Adi Khalifah ini Masya Allah pengalaman dalam bab tarbiyah ya. Suatu saat boleh di-share ya. Bayangkan tahun 90 itu sarana tarbiyah itu cuma satu kotak papan tulis sama spidol ya. Bagaimana barokah sekedar satu papan tulis dengan spidol ini ya. Seharusnya sekarang itu berlipat-lipat lebih hebat lagi. Dikit-dikit pakai slide ya, kalau gambar-gambar ini seharusnya kan lebih bagus lagi ya, minimal sama itu dengan alumni papan tulis. Kadang-kadang papan tulisnya udah buluk saking lamanya itu dipakai, pakai hapus lagi spidol, ntar spidolnya salah lagi, spidol nggak bisa ditulis, ditimpa lagi dengan spidol yang ada baru bisa dihapus
hapus ya. Tapi dari situ baru kita kepikiran oleh gimana terbatas kita bukan ini gini. Bekali diri dengan tazkiyatun nafas ya. Kalau kita boleh mengambil pelajaran dengan para asatidz kita yang gigih mentarbiyatan 90-an, itu bersihkan jiwa, bersihkan pasan, fokus. Saya hanya ingin melahirkan orang soleh ya. Ya mohon maaf ya. Mungkin kalau orang 90-an tuh kalau mentarbiyah itu nggak mikir nanti nambah suara nggak, nanti nambah kursi nggak, ya, ya nggak. Walaupun nggak mikirnya emang nggak ada partainya ya, ya, ya. Walaupun kalau andai kata ada, insya Allah nggak kepikiran tuh. Kepikirannya adalah gimana supaya orang ini jadi orang yang soleh gitu aja lah ya. Ya. Dan ketika peluangnya itu berlaku buat semua orang beriman. Ya. Tapi kalau yang kita pikirkan itu menarik nggak menarik, ya memang nggak semua orang bisa ngomong menarik, ya, ya. Dalam nggak dalam, memang nggak semua orang mendalam, ya. Ya apa aja ya, yang retorika memang nggak semua orang retorika, tapi merubah orang untuk menjadi baik itu peluangnya semua sama, ya. Tinggal apakah engkau yang dipilih oleh Allah untuk mentransfer hidayah itu kepada orang lain. Jadi kalau sudah niatnya dakwah, ya, ya, yang sering kita katakan membina, yang membina itu sendiri sebetulnya sebuah pendangkalan amal ya, ya. Ya kalau mau asli ya tarbiyah aja udah. Tarbiyah itulah ya mau akan memiliki makna mentarbiyah dengan seizin Allah ya. Dengan seizin Allah semoga saya dipilih menjadi pentransfer hidayah ini. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan ya. Bikanya ini ya kan tidak menuntut harus yang alimnya kayak Ibnu Abbas gitu ya, ya. Apa alimnya kayak Ibn Baz, Abdul Aziz bin Baz misalkan, enggak begitu. Bikanya ini yang paling utamanya keikhlasanmu, amal salehmu, ibadah-ibadahmu, itu kamu bisa menjadi bika itu ya. Manusia yang dipilih oleh Allah menjadi perantara ya, datangnya hidayah kepada orang yang baru ya, yang di istilahnya apa kalau bisnis itu diprospek ya oleh dai ini, yang kemudian menjadi orang mendapat hidayah ya. Jadi saya tidak ingin mengatakan tidak penting, tidak penting, itu penting ya. Sungguhnya kita telah salah melakukan pendekatan ya, amal soleh dalam bentuk tarbiyah ini, amal soleh menularkan hidayah ini ya, bisa didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena sebuah ya apa ya, sebuah amal, ketika memang orang itu betul-betul yang dikerjakan itu memang ya niat sebagai penular hidayah ya. Tetangga Rasulullah yang Yahudi yang berhasil direkrut oleh Rasulullah itu kalau lihat hadisnya bukan karena Rasulullah ngasih taujuh enggak ya, tapi Rasulullah sering membantu kalau dia butuh apa. Ketika dia sakit, Rasulullah menengok. Gitu-gitu aja. Itu pun Yahudinya akhirnya masuk Islam. Ya, ya, ya. Maka perluaslah ya bahwa kerja kita adalah transfer hidayah Allah. Jadi ini istilahnya barangnya Allah. Ya, maka jangan terlalu dilibatkan ya hitungan-hitungan logika kita. Begini, ya. Ya, maka yang diutamakan dalam transfer atau taurith pewarisan hidayah Allah, yang diutamakannya adalah ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sendiri menjamin Allahu waliyyul ladzina amanu. Ya.
Kalau kamu bisa menjadi orang yang diperhatikan oleh Allah, dicintai, orang yang yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur. Ya. Kamu sendiri juga akhirnya bisa menularkan keunggulan yang Allah telah berikan, kemuliaan yang Allah berikan, bahwa kamu telah dikeluarkan dari zulumat kepada nur. Allah yang lain keluar dari zulumat menuju an-nur. Itulah ciri khas orang yang Allahu. Ya, silahkan, itu ada Bu Trisa. Apaan Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Dokter, halak. Alhamdulillah khair Ustaz. Masya Allah Pak Ade, sehat selalu. Apaan Ustaz? Enggak. Mewakili pertanyaan dari istri Pak Bu Trisa. Jadi Ustaz, misalnya nih ada seorang murabi yang membina kebetulan bahkan anak-anak kader, bahkan kader-kader senior ya. Tetapi beberapa itu tidak, ya kalau istilah kita dulu bantet gitu ya. Tapi kan kita introspeksi bahwa ini bisa jadi mungkin ya kitanya yang masih kurang gitu. Nah ini kira-kira apa Ustaz mungkin dari pengalaman yang ada bagaimana menghadapi fenomena itu, karena ternyata kebanyakan dari anak-anak kader itu maaf istilahnya kader ya mohon maaf, anak-anak yang sudah terbiasa di dalam lingkungan orang tua itu dalam kegiatan dakwah tarbiyah itu mereka sudah pada level jenuh dan sebagainya seperti itu. Nah ini introspeksi buat si pembina atau murabi, atau mungkin misalnya apakah menjadi sebuah cara misalnya bahwa kita alihkan kepada yang lebih mampu, lebih ya mungkin lebih baik daripada kemampuan kita Ustaz. Mungkin itu titipan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Demikian Ustaz Ade. Betul Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wajazakallah wajazakillah ya. Memang seperti yang dari awal saya katakan, cobalah tarbiyah ini jadikan lebih utamanya adalah amal rabbani, ya, amal taurithi, ya, amal i'dadus salihin, ya. Walaupun betul ya ada target-target tertentu ya yang disosialisasikan, tapi jangan sampai menghilangkan karakter amal aslinya ya. Nanti 5 tahun setiap orang harus 10 orang, harus 15 orang. Ya boleh aja namanya beristihad ya. Tapi kemudian kita jadi lupa bahwa ini sebetulnya amal pembekalan atau penyiapan bekal kita di akhirat ya. Bahwa Anda itu kalau membina bekal akhiratnya, insya Allah semakin baik ya. Karena para sahabat itu ketika Rasulullah meninggal ya, itu kan yang dipikirkan adalah menyebar ya. Ya, kalau mau berpikir hidup santai, ngapain susah-susah keluar dari kota Madinah ya. Dari 100.000 lebih sahabat itu yang di Madinah tinggal 10.000, yang lain ke Irak, ke Syam, ke Filistin, wah sampai istilahnya mawara'an nahar, ke Afrika ya. Itu cuma satu tujuan, i'dadus sholihin. Gimana ini jumlah orang soleh itu ningkat gitu ya. Ya. Padahal insya Allah kalau fokusnya itu menyiapkan orang-orang yang soleh itu meningkat, insya Allah lah ya, manfaat secara siasa, manfaat secara kursi, secara suara itu otomatis ya. Tapi kalau dibalik
Ya boleh-boleh aja, tapi saya khawatir tidak menumbuhkan sebuah ruh amal yang diinginkan. Ya, belum kamu mikirnya gimana ini kalau nggak nambah-nambah gimana ini kalau piramida ini ya nggak bagus-bagus bentuknya dan seterusnya. Ya, itu nggak salah memang ya. Tapi jangan sampai pendekatan-pendekatan itu melupakan kita kepada tabiatul amal, karakteristik amal ini sebetulnya saya lagi mempersiapkan kehidupan akhirat saya. Kalau nggak membina, gimana bekal saya di akhirat? Ya. Saya membina ini supaya tidak disebut oleh Allah menyembunyikan ilmu. Gimana kalau saya alasan ini sehingga ada ilmu yang tidak tersalurkan dengan baik. Ya. Nah, itu bahasa dakwah itu seharusnya seperti itu. Ya. Adapun kemudian ada yang hasilnya sebutlah kalau secara angka ini 5, ini 6, ini 7, ini 8, ini 9. Itu kan tidak bisa dikembalikan kepada murabbinya. Ya. Sebagaimana kalau ada murabbi selalu menghasilkan mutarabbi dengan nilainya 10. Ya. Bolehkah mutarabbi itu menepuk dada? Inilah saya murabbi teladan. Ya. Semua yang saya tarbiyah seperti ini. Ya. Nggak bisa. Ya. Andai kata semua yang ditarbiyah itu nilainya 10 semua. Ya. Dia akan tetap mengatakan seperti perkataan Nabi Syuaib, "Wa taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Ini semuanya pertolongan Allah. Ini semua karya Allah, saya cuma sebagai perantara saja ya. Saya hanya menyerahkan, ini Allah suruh nyuruh saya nyampein ya. Maka sebagaimana kalau dia menjadi mutarabbi, kalau dia mentarbiyah dengan hasil 5 bahkan ke bawah ya baguslah mengevaluasi diri, tapi kemudian menganggap dirinya ya katakan gagal, jelek, ini macam-macam, itu enggak adil. Ya. Jadi harus sama ya. Sebagaimana kalau sukses berat bukan saya, ini la haula wala quwata illa billah. Ketika enggak berhasil juga sama, la haula wala quwata illa billah. Dalam bab ini kegagalan itu ketika manusia itu berputus asa. Terpanjang adalah di surat Hud ya. Di situ Allah mengungkapkan sebuah ungkapan yang tidak untuk menunjukkan wahai Nabi Nuh kamu telah gagal ya mendidik mentarbiyah anakmu. Allah istilahkan dengan innahu amalun ghairu salih ya. Kata Rafasirin itu kalau saja Allah ingin menyalahkan Nabi Nuh, ayatnya berbunyi innahu ghairu salih. Gimana sih anakmu nggak soleh, maka kamu nggak bisa mentarbiyah, bahasanya jadi begitu ya. Tapi ketika innahu amalun ghairu salih ya. Kamu itu sudah beramal wahai Nabi Nuh, sudah sabar, sudah makan hati ya semuanya ya. Hasilnya tapi untuk yang ini ghairu salih. Tapi yang lain kan banyak yang soleh. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, kan berhasil semua ya. Jadi nggak bisa kemudian kita mengevaluasi Nabi Nuh itu ya. Nabi Nuh itu kurang apa ya, kok nggak bisa didik anaknya, istrinya, kan nggak bisa begitu ya. Kemuliaan itu dibalik kesabaranmu membina, keteguhanmu membina ya, perhatianmu membina ya, itu hasilnya udah itu di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Terus dalam bahasa dakwah ya, capaian-capaian dakwah itu memang tidak harus dengan satu warna ya. Ada yang disebut dengan ya warna indimam ya. Indimam itu ditarbiyah yang kemudian membuat orang itu menjadi bergabung, menjadi ikut bekerja ya. Ada yang dengan istilah iltifaf ya. Memang dia nggak berhasil untuk bergabung, tapi dia menjadi pendukung di sekeliling kita ya. Dan kadang-kadang
Orang-orang yang iltifaf ini kontribusinya buat dakwah ya tidak bisa diremehkan ya. Ya. Mohon maaf ya, saya ini kalau suruh bergabung nggak siap. Tapi kalau sudah ya semoga pemilu itu menjadi bukti atau bukti keikhlasan niat kita membela Islam ini. Kalau sudah pemilu bisa-bisa semangatnya itu melebihi yang sudah bergabung ya. Dan saya merasakan langsung fenomena di lapangan seperti itu ya. Dia nggak mau banget, apalagi pakai KTA gitu nggak mau banget. Tapi kalau sudah saatnya butuh, all out dia lakukan semua. Ya dananya, ya tenaganya, dan seluruhnya. Ya. Hanya karena sebuah sebuah sibrah atau hasil iltifaf saja dia bergabung ya. Kalau dulu tuh ada istilahnya T2 ini ya yaltafuna haulana ya. Dia orang-orang yang mengelilingi kita ya. Ya kalau di T2 itu kan dulu ada lingkaran-lingkaran gitu ya. Ya. Jadi kita nggak usah merasa sedih kalau hanya ini orang istilahnya bantet ya. Tapi kalau bantetnya masih mengelilingi kita bermanfaat ya. Ya. Walaupun dia itu memang nggak bisa masuk, nggak mungkin ya, ibarat bola itu kan nggak mungkin semua orang harus jadi pemain ya. Oh yang bakatnya pemain masukin pemain, yang bakatnya jadi penonton nih biar jadi nonton deh ya. Ya, wallahu alam ya. Bahkan bergabung nggak mau ya, yaltafuna haulana nggak mau ya, menjadi pendukung-pendukung nggak mau, minimal menjadi orang-orang yang tidak memusuhi kita ya. Ya. Jadi walaupun Fir'aun itu seperti itu, maka Musa itu masih memasukkan nilai-nilai tarbiyah ya. Ibaratnya Fir'aun, memang kamu nggak mungkin saya rekrut jadi kader ya. Tapi tolong dong jangan musuhin kita ya. Kerja-kerja kita itu jangan diganggu, biarin aja deh ya. Ya. Ini an arsil ma'aya bani Israel, itu kata istilah Nabi Musa alaihissalam. Udah biarkan ya saya membina Bani Israel, mengajar Bani Israel, jangan dianggap ini, dianggap itu dan seterusnya. Ya, memang ada orang yang ya kesiapannya baru sampai seperti itu dan kita harus hargai orang-orang seperti itu insyaallah. Ya. Allahu alam ya. Masya Allah, syukran Ustaz, jazakumullah atas pencerahannya. Ya, jadi memang selama ini kita terlalu mengukur dengan ukuran-ukuran yang seperti itu, Ustaz. Ya, jadi ketika tidak ada intasnya atau tidak ada hasilnya, dibilang ya antum nih nggak mungkin sih, nggak sukses ya. Padahal membuat orang sudah tidak musuh kita aja, itu sudah kemenangan dakwah tersendiri, ya, Ustaz ya. Baik, karena waktu kita sudah selesai, udah lewat 6 menit ini, Bapak Ibu sekalian, ya kita akan akhiri ya, meeting Zoom dan kajian kita tentang Murabi Muntis ya, dan kesempatan ini. Insya Allah bulan depan kita akan melakukan lagi kajian seperti ini. Mungkin temanya tentang Murabi Muntis dalam lintasan sirah nabawiyah ya. Kita minta nanti Ustadz Aun untuk memberikan materinya. Baik, terima kasih. Ana ucapkan kepada seluruh peserta, ikhwan dan akhwat, murabi dan murabiyah, wabil khusus kepada Ustadz kita, Ustadz Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Rahab Al-Hafiz. Dan kita tutup yang kesempatan kita ini untuk minta Ustadz mendoakan kita semua, Ustadz. Semoga kita menjadi orang yang tetap istiqomah jalan dakwah dan jalan Al-Quran ini, Ustadz. Syukran Ustadz, falyatafadhal Ustadz. Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika wa ala da'watika wa ala tilawati kitabik وعلى الجهاد في سبيلك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا
وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في من كل شر. ربنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi pada Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Rauf Hafiz dan mengucapkan terima kasih atas waktunya. Semoga selalu sehat walafiat, segar bugar ya, sehingga tetap bisa Amin ya Rabb. memberikan Amin ya rabbal alamin. khazanah ilmunya kepada kita semua insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian, apabila murabiah Ustaz dan Ustazah, mari sama-sama kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam buat keluarga. Ustaz. Iya, kunna semua insyaallah. khair Ustaz. Assalamualaikum. Abdul Aziz. Ya. Asiro. Live dulu ya Ustaz. Bismillah.